Pemateri pertama akan disampaikan oleh Desi Noramelia. Domai ruang siber. Ruang siber merupakan kesatuan lingkungan yang diciptakan dan dipelihara untuk tujuan memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan informasi, interaksi manusia, serta melakukan komunikasi. Sedangkan dalam Kamus Oxford, ruang siber didefinisikan sebagai lingkungan komunikasi yang terjadi melalui jaringan komputer. Ruang siber atau dunia maya mewakili ekosistem virtual yang mana terdapat aktor, penawaran, pelayanan, dan produk serta berbagai ide. Ruang siber terdiri dari 3 lapisan utama jaringan, yaitu yang pertama World Wide Web yang dapat diakses melalui browser populer dan mesin pencarian. Yang kedua, Deep Web yang tidak terlihat oleh browser dan mesin pencarian, serta berukuran 400-500 kali lebih besar. Yang ketiga, dark web, yang merupakan bagian kecil dari deep web yang membutuhkan perangkat lunak, konfigurasi, dan otorisasi untuk mengakses. Kemudian ada perkembangan dan perubahan wilayah ruang siber. Memiliki dua sisi, yaitu potensi dan kekurangan, yang mana potensi yang dimiliki di antaranya ruang siber bersifat global sehingga membawa perubahan yang melampaui batas dan mendisrupsi fungsi vital operasional sebelumnya. Yang kedua, dapat direkayasa ulang. Aktivitas pada dunia maya dapat berubah, bahkan menyerang balik pembuatnya seperti efek bumerang. Tidak ada kepemilikan tunggal secara nasional ataupun internasional. Membangun kerjasama dan kolaborasi lebih mudah, biaya yang murah, dapat memprediksi kerentanan jaringan lain. Ruang siber juga memiliki kekurangan yang dapat dikritisi. Yang pertama, ketidakakuratan menggambarkan ruang siber secara umum yang diukur dari aliran dan alur informasi yang dikaitkan dengan transmisi data pada dunia maya yang membutuhkan waktu yang terbatas. Yang kedua, ketidakakuratan yang melekat pada usaha rekayasa yang bisa saja dimanfaatkan pihak luar sistem karena dengan mudah dapat diakses pada riwayat secara forensik. Yang ketiga, tidak memiliki keunikan karena tidak ada satupun negara yang dapat memilikinya secara tunggal. Yang keempat, kemungkinan tidak terjalinnya kerjasama tanpa peran organisasi. Yang kelima, potensi yang rendah dari ruang siber yang diandalkan negara akibat biaya penciptaannya yang murah. Yang keenam, memiliki karakteristik sebagai model adaptif yang kompleks pada operasionalnya. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Aulanisa. Saya Zahra Aulanisa, di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai domain ruang cyber. Kompleksitas pada ruang cyber merupakan bahasan di sepanjang perkembangannya. Salah satunya adalah masalah serangan pada ruang cyber yang tidak memiliki bentuk nyata, jelas, dan bahkan strategi, namun bertujuan memperoleh keuntungan dan pengerusakan. Keamanan pada ruang cyber bukan hanya berarti upaya perlindungan, namun juga sumber inovasi yang menjadi prioritas dalam memastikan daya saing. Dengan demikian, pembangunan teknologi komunikasi yang holistik diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi sehingga lebih banyak masalah sosial justru dapat terlihat di dalam ruang cyber dan secara langsung melihat ekspresi serta emosi masyarakat. Keterlibatan entitas yang beragam dalam putaran informasi pada ruang cyber yang berkumpul dan telah dapat teridentifikasi dengan baik akan berubah menjadi kumpulan data berbasis digital. Data digital telah dianggap sebagai faktor produksi yang signifikan dan berpengaruh terhadap daya saing nasional, memastikan pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Tujuan spesifiknya adalah
menciptakan ekosistem ekonomi yang terdapat interaksi yang efektif dari semua peserta dalam kegiatan sosial ekonomi dengan menerapkan basis teknologi tepat guna. Regulasi digital dengan demikian menjadi prioritas yang harus ditetapkan bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pembayaran, transaksi elektronik, tetapi juga lebih luas melingkupi pendekatan hukum dengan pembahasan ideologi dan metodologi yang mendalam. Hak yang menjadi kekuatan manusia di ruang cyber salah satunya adalah hak untuk berbicara, berekspresi, menyebarkan, mendominasi, dan mengendalikan wacana. Elemen yang termasuk dalam komunikasi yang dilakukan di dalam ruang cyber adalah siapa yang menyebarkan, apa yang disebarkan, bagaimana penyebarannya, dan dalam konteks apa. Domain ruang cyber sendiri yang secara berkelanjutan mengalirkan berbagai informasi dari seluruh belahan dunia akan menemui tantangan etika sebagai fakta bahwa kegiatan manusia pada ruang cyber akan terus berhubung satu sama lain. Prosedur baru dalam praktik di ruang cyber menjadi sebuah budaya digital yang dapat diartikan sebagai sirkulasi makna, informasi, dan pengetahuan. Pandangan ekonomi pasar bebas yang banyak dipraktikkan di ruang cyber menciptakan hambatan bagi para legislator dalam membuat regulasi yang tepat, hanya didasari pada capaian yang baik namun tidak memiliki izin. Perkembangan saat ini memposisikan internet sebagai pengendali arus informasi yang memusatkan perhatian.